lahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dari FEP WNI, Ibu Titis Kusumawardhani STPHD serta staf narasumber yang kami hormati, PDM Sleman dalam hal ini hadir Wakil Ketua Pustaka Indonesia, teman-teman panitia dan peserta pelatihan pengelolaan metode siar berkemajuan yang diselenggarakan oleh Majelis Formasi PDM Sleman. Hari ini, hari Rabu tanggal 2026. Syukur kepada sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh karena rahmatnya saja kita dipertemukan dalam dia ini dalam rangka untuk meningkatkan dalam pengelolaan medsos untuk siar berkemajuan. Agar acara kita akan ridho dari Allah SWT, bersama-sama kita buka atau menuntut ilmu. Kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Selanjutnya adalah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Samsurya dan Mars UNI. Untuk pada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia dan tanah airku, marilah kita bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, bangunlah badannya, bumi Indonesia itu yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Samsurya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad
gemerlapan mengusir kabut hitam, mengubah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa atona. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Hadirin mohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian baru saja menyanyikan lagu Indonesia Raya Marus Tanggungnya dan Marus ini. Mungkin yang ketiga belum begitu familiar, nanti siapa tahu di antara Bapak Ibu yang jadi dosen di sini. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara kepada Mas Arif Hartanto SE selaku Ketua MPI Kabupaten Sleman, waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang adem, ekonomi magic. Salam kita aturkan kepada Tuhan kita bahwa kita dari kedatangan negara ya. Dan tak lupa kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi ini mengikuti undangan kami dari MPI yang sudah sama dengan FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti pelatihan pengelolaan media sosial yang berkemajuan. Harapannya
dengan adanya pelatihan ini bisa membawa perubahan bagaimana kita bisa mengelola media itu agar bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya untuk media sebagai alat untuk nasis atau apa, tapi bisa menjadi sebuah bentuk siar digital berkemajuan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tanpa sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Titis selaku dari KTP UND yang telah memberikan fasilitas dan ubur rampinya nanti insya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kemudian Ketua PDMK kita Pak Eko Sumardianto, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga untuk rekan-rekan dari MPI PDM Sleman dan telah berjibaku menyiapkan acara ini dari beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga terima kasih kepada para sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama belajar, menimba ilmu dan belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti dari sini kita selesai, tidak hanya dari sini, insya Allah nanti akan ada follow up gitu ya dari UND, insya Allah nanti mungkin bisa konsultasi atau mungkin ada tindak lanjut dari kegiatan ini dan bisa membawa keberkahan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan terima kasih kepada Mas Arif Tanto selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua MPI PDM Sleman. Selanjutnya mohon sambutan dari FMP UMY pada yang terhormat Ibu Dian Titis Kusumawardani SEPHD, sekaligus nanti akan menyampaikan pemberian feedback dari FMP UMY kepada MPI PDM Sleman secara simbolis. Pada Ibu Titis, waktu dan tempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Sumardianto, Wakil Ketua PDM Sleman. Yang terhormat Bapak Arif Hartanto, Ketua MPI PDM Sleman. Bapak Nabi, panitia semuanya dari MPI PDM Sleman, Bapak Ibu guru Sekolah Muhammadiyah SLTA ya, se-Kabupaten Sleman. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam pelatihan media sosial untuk sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Muhammad SAW. Bapak Ibu, kenalkan saya sebagai Ketua Pengabdian. Ada anggota pengabdian saya, ada di sana Bapak Halifah, Pak akrab dipanggil Pak Asdi. Kemudian Bapak Romi Bakti Hartarto, beda tipis dengan Pak Arif nih namanya. Kemudian ada Mbak Istiqomah dari mahasiswa Magister Ekonomi, ada Mbak Arum Puspitasari ya, pendik kami. Kemudian ada Mbak Fania masih di Semarang, insya Allah membantu saya jarak jauh ya. Kemudian di sini saya perkenalkan juga mungkin Bapak Ray ya, akan dipanggil Bapak Ray dari marketingnya PT Yudhistira ya, bagian medsos. Kemudian Mas Akmal ya, Mas Akmal. Jadi hari ini kita berkumpul untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf ya dalam mengelola media sosial untuk marketing pendidikan dan meningkatkan reputasi sekolah. Ya, kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat ya dan insi bagi kita semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ray yang nanti insya Allah berbagi untuk kita semua, dibantu Mas Akmal, dan nanti juga akan ada praktik editing video dengan menggunakan CapCut ya. Jadi Mas Husein nanti editing video lah ya, intinya Mas Husein ini juga sangat piawai dalam editing video-video konten kami. Terima kasih Mas Husein, nanti akan ada forum interaktif juga dengan Bapak narasumber kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih pada MPI, tim Pak Arif khususnya. Selama acara ini kami berharap Bapak Ibu semua dapat berpartisipasi aktif. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan dan kita berbagi pengalaman bersama. Kemudian untuk itu selama
selamat berpelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada hibah untuk SI. Kemudian habis ini kita nyuwun foto session di sana supaya lengkap foto bersama peserta. Sakit. Sakit. Bapak Ibu tim, monggo Pak Mas Wali sekalian kita foto di sini untuk hibah, serah terima hibah untuk MPI mitra kami. Bapak monggo Minara, Bapak Eko, Pak Arif. Mau di mana? Mau di sini? Ya. Nanti yang itu ya. Iya layarnya. Apa? UNG. Iya. Gedung kembar aja. Terus foto. Ini. Itu bagus. Ini gede. Bapak Ibu monggo Mas Wahyu belum, Mas Wahyu mau foto. Ikut aja. Mau foto. Ya nanti ikut aja. Udah ada usaha. Dari saya masih saya. Ini alumni kami juga Pak, sudah bekerja di Bapak Ibu. Sekarang bekerja di kami. Sebulan. Dari Taiwan S2. Ya. Bapak Ibu boleh foto session di lobby di sana supaya semuanya bisa. Setelah itu kita langsung mulai pelatihan. Bapak narasumber Pak Ayu foto juga.
kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memfasilitasi tempat, kemudian obor HP, bahkan tadi ada hibah ya. Hibah apa itu Mas? HP. Gadget ya. Semoga nanti menambah semangat kawan-kawan MPI dalam mensiarkan dakwah bisa berkemajuan begitu ya. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, narasumber, tim dan juga teman-teman dari MPI yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Semoga dapat membantu pada kawan-kawan di AUM, terutama ini AUM SMA SMK ya, yang daripada pagi hari ini dapat fasilitasi dan menunjang baik syiar maupun juga promosi dari sekolah maupun branding-branding lainnya begitu, misalnya pribadi dan lain-lain sendiri. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir pada pagi hari ini dari SMK SMA ya, Kabupaten Sleman, Muhammadiyah tentunya. Semoga teman-teman ini dapat menyerap ilmunya dengan baik, karena hari ini sudah dihadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan materi yang saya sampaikan nanti, dan juga bisa mengembangkan promosi maupun syiar-syiar media di AUM masing-masing gitu ya. Karena salah satu kunci selain juga materi yang didapat nanti, juga konsistensi pasca pelatihan ini. Jadi kawan-kawan ini nanti pasca ini tentunya bagaimana bisa mempraktekkan dan melaksanakannya secara konsisten begitu. Sehingga kami tunggu pasca dari sini perubahannya seperti apa nanti. Oh, misalnya sekolah A yang tadinya medianya seperti apa, uploadnya mungkin setahun sekali, bisa lebih aktif dan sebagainya. Ini kami tunggu. Kemudian sebelum saya buka acara pagi hari ini, saya jangan gitu ya. Jalan-jalan ke pasar Ngemplak, tidak lupa beli pepaya. MPI Sleman selalu kompak, syiar dakwah media terus menyala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan syiar media digital MPI PDM Sleman dinyatakan dibuka. Jadi kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sudah bisa panggil Mas Iqbal saja atas sambutannya, sekaligus membuka acara pada pagi siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bahasanya untuk kita dengarkan pemaparan dan mungkin praktek nanti sesi pertama pada pelatihan ini dengan tema pentingnya medsos marketing and branding pada Mas Ray. Tepuk tangan untuk Mas Ray. Saya tidak ada pegangnya di sini. Kalau tadi enjoy banget di luar tuh. Ternyata Atau di luar ya Mas? kayaknya enakan di luar dia. Jadi nanti nggak bisa keluar. Saya di sini bekerja sebagai digital marketing dan marketing komunikasi di beberapa brand, termasuk mungkin brand yang Bapak Ibu tahu untuk di Jakarta, Baterai Istira, karena kami punya salah satu toko yang lumayan besar di situ. Dan situ udah jalan selama beberapa tahun saya di situ, jadi alhamdulillahnya beberapa ilmu yang mungkin nanti bisa saya bagikan, bahkan saya juga masih punya banyak kekurangan yang perlu belajar juga dari Bapak, dan itu nanti kita coba bareng-bareng aja. Jadi kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan penting adalah kenapa sih media sosial itu penting? Yang pertama, untuk jauh ini sudah tidak ada orang yang tidak menggunakan media sosial. Bahkan orang paling tidak menggunakan HP, tapi mereka akan membuka media sosial melalui Facebook di komputer. Bahkan kalau kita ngomongin soal media sosial, cuma soal Instagram, TikTok, dan Facebook, tapi YouTube dan WhatsApp untuk berbagi informasi tadi itu termasuk media sosial. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi konten,
dan berinteraksi atau berbagi apapun secara lain dengan orang lain kan gitu. Tapi itu hanya definisi yang kita semuanya bisa dapatkan di Google, kita bisa cari tahu itu. Tapi media sosial itu bertujuan untuk kalau kita ingin, media sosial kan pasti ada negatif dan positif side-nya. Nah kalau kita ingin yang positif, berarti kita harus paham bahwa tujuan kita menggunakan media sosial adalah pertama sosial, yang itu dimana kita harus bersosialisasi, kemudian kita bisa berbagi informasi, kemudian kita bisa memberikan hiburan, bisnis, kita bisa berbisnis di Instagram, mulai dari menjual media digital dan sebagainya, kemudian kita bisa memberikan edukasi. Nah, 5 faktor ini yang akan kita gunakan untuk konsep dalam membuat media sosial sekolah. Yang pertama, kita memberikan bentuk-bentuk sosial kita di dalam situ. Kemudian informasi-informasi tentang PPDB dan sebagainya itu kita akan berikan di media sosial kita. Kemudian kita bisa memberikan hiburan juga. Jadi biar media sosial kita tidak kaku, jadi kita bisa memberikan hiburan di dalamnya, entah nanti dengan konten-konten lucu atau bahkan konten-konten yang bisa menarik perhatian. Media sosial juga penting juga ya untuk bisnis sama edukasi ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi, misal sekolah kita ternyata harus diinformasikan banyak edukasi, karena sekarang kan konten sudah berseliweran banyak di media sosial ya. Kita tidak bisa sharing, kita tidak bisa saring sama sekali. Contoh, ketika kita buka TikTok, adalah konten-konten yang memang dia tidak sesuai dengan apa yang harus kita lihat. Karena kan dalam pembuatan Gmail, kadang siswa tidak membuat Gmail sesuai dengan usia mereka. Mereka akan sesuai dengan Gmail yang umur mereka akan diisi secara dewasa. Yang mana dengan adanya itu, dia tidak bisa menyaring konten seperti apa yang akan dia tonton. Makanya sekolah kalau bisa harus bisa mengambil alih semua media sosial yang mana konten-konten yang masuk ke dia atau algoritma ke siswa itu adalah konten-konten tentang sekolah atau tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk menentukan media sosial tadi kita kan punya beberapa media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, bahkan X atau Twitter. Nah, ini punya fungsi masing-masing nih. Misal Instagram itu biasanya dia lebih elit. Dia lebih kepada kita membuat sesuatu yang rapi, sesuatu yang bagus, sesuatu yang dengan visual yang menarik, itu biasanya di Instagram. TikTok biasanya lebih random, dia lebih simple biasanya, dengan tulisan-tulisan yang singkat. Biasanya dia akan lebih FYP ya, kalau anak sekarang sebutnya itu FYP. Iya kan? For your page. Jadi yang muncul di kita scroll ke FYP terus, waktu FYP kayak gini ya. Nah itu fungsinya sekolah tuh, biar pendidikan dan edukasi kita tuh lebih masuk ke situ. Jadi nggak scroll gini kok gawat orangnya ya, kontennya yang kurang sesuai untuk anak usia dini. Kemudian Facebook tuh semua orang tua menggunakan Facebook. Kalau saya jujur, saya Facebook tidak terlalu aktif karena menurut saya Facebook hanya untuk aku aja. Tapi Facebook itu dampaknya sangat besar karena banyak orang tua tuh makan hoax dari Facebook. Nah makanya itu pentingnya kita berbagi informasi tadi melalui Facebook tadi, informasi yang positif agar kita tidak makan hoax. Karena saya asalnya dari Ambon, ya perkenalkan. Jadi kebanyakan masyarakat di sana, bahkan orang tua yang memang dia tidak bermain media sosial aktif di Instagram dan TikTok, mereka akan bermain Facebook dan mereka akan sangat gampang termakan hoax. Nah itu jadi pentingnya kita harus membangun konten kita untuk masuk ke FYP mereka, jadi mereka tidak termakan hoax tersebut. Makanya di situ muncullah edukasi, kita memberikan edukasi. WhatsApp seperti biasa kita berhubungan dengan orang tua melalui WhatsApp, orang tua guru, melalui mahasiswa dan melalui WhatsApp. Nah, YouTube ini masih menjadi pilihan karena durasinya lebih panjang. Untuk misal video-video sekolah, karena beberapa kali saya selain sebagai marketing communication, saya sebagai videografer dan editor juga. Jadi saya beberapa kali megang bikin company profile untuk sekolah-sekolah. Apalagi saat COVID dulu kan, sebelum PPDB harus ada company profile biasanya. Jadi saya biasa create company profile mereka. Jadi biasa karena company profile lebih panjang durasinya, jadi uploadnya di YouTube. Nah, jadi dulu saat COVID itu memang beberapa sekolah di Ambon saya pegang company profile mereka. Bahkan untuk menarik siswa itu kan kita dari YouTube ya. Jadi enak aja untuk mengirim link ke orang tua lalu.
Nah, setelah kita tahu media-media sosial yang paling sering digunakan, kalau Twitter ini biasanya orang-orang cerdas ya biasanya, dan orang-orang sarkas gitu ya. Jadi ini mungkin kurang pas lah untuk kita pakai sekolah. Tapi kalau untuk profesional nggak apa-apa, boleh. Karena tulisannya lebih singkat tapi bisa informasinya lebih dapat. Setelah kita tahu tadi platform, ada 6 platform tadi, kira platform mana ya yang paling tepat menurut kita atau untuk menurut kebutuhan kita. Jadi yang pertama, tujuan sekolah membangun media sosial itu apa? Kalau saya jelas, saya kerja di toko atau kerja di brand coffee dan sebagainya adalah kita pengen orang tahu tentang toko kita, karena yang membuat customer datang adalah konten kita. Sedangkan kalau sekolah, semua orang mencari sekolah. Tapi kalau untuk toko online, untuk store dan sebagainya kan kita punya banyak pilihan batik. Toko batik di Yogyakarta banyak. Jadi gimana caranya kita menarik perhatian orang untuk ke toko kita? Sedangkan kalau sekolah, semua orang butuh sekolah. Jadi kalau kita pikir penting enggaknya ya, yang penting adalah informasinya. Karena pasti semua orang butuh sekolah ya. Contoh sekarang udah pakai zonasi. Yang mana kalau di Ambon saya pasti akan sekolah di sekolah terdekat saya, nggak mungkin saya sekolah yang tempat yang jauh kan pasti karena zonasi. Jadi otomatis kita akan tetap memilih sekolah itu udah tidak ada pilihan. Pilihannya sekolahnya mau di sekolah A, negeri atau swasta aja, ya kan? Tapi tujuan utama kita harus pastikan untuk branding dan citra. Kalau untuk branding dan citra berarti kita harus pastikan bahwa branding kita mau kita bangun baik, citra kita mau kita pertahankan baik. Maka media sosial yang paling baik, yang paling pas untuk itu tadi adalah Instagram dan TikTok. Itu media sosial paling aman untuk branding dan citra. Lalu untuk pengumuman dan informasi, itu alangkah baiknya menggunakan Facebook dan WhatsApp karena jumlah tulisannya lebih panjang, informasi yang sampai lebih gampang untuk dibaca. Karena kalau Instagram sama TikTok kan ada pembatasan dari caption, jadi lebih enaknya menggunakan Facebook dan Instagram, dan tujuannya lebih jelas, audiensnya langsung ke orang tua siswa. Nah, untuk menarik perhatian dan minat siswa, itu saya lebih sarankan ke TikTok karena rata-rata siswa zaman sekarang semuanya sudah menggunakan TikTok, yang mana mereka akan berseliweran di situ. Jadi kalau bisa kita akan menggunakan FYP mereka. Jangan sampai FYP mereka yang muncul adalah FYP yang kurang tepat pada umurnya. Jadi kita udah tahu ya tadi ya. Saya ulang lagi, kita sudah tahu ya. Untuk branding dan citra paling pentingnya adalah di Instagram dan TikTok. Pengumuman dan informasi Facebook, WhatsApp. Kalau memang kita butuh durasi yang lebih panjang berupa video, YouTube. Kemudian untuk menarik perhatian dan minat siswa, TikTok, karena siswa sekarang ke TikTok. Dan kenapa Instagram tidak masuk menarik perhatian siswa? Padahal Instagram kan bentuknya rapi. Karena memang siswa-siswa zaman sekarang untuk SMA ke bawah itu rata-rata pasti main TikTok, jarang mereka Instagram. Mereka belum paham soal feed yang rapi seperti apa, mereka belum paham soal tantangannya apa, harus dibuat seperti apa, harus terlihat estetik kayak gimana. Mereka belum sampai di situ. Mereka rata-rata pasti akan ke TikTok karena lebih enak, user friendly lah kalau bilangnya. Nah, yang kedua, tujuan dari kita milih platform tadi, kemudian apa? Tadi kan kita sudah menentukan tuh untuk branding dan citra Instagram dan TikTok. Kemudian kita harus kenali audiensnya. Nah, dengan kenali audiens, konten-konten kita lebih terarah dari mulai karakteristiknya. Misal kita tujuan kita untuk branding dan citra memang untuk lebih ke orang tua yang bermain Instagram. Atau bahkan kita lebih ke siswa yang bermain Instagram. Ya kita harus tentukan itu karakteristik kita, kebutuhan kita seperti apa, terus pengetahuan yang kita kasih juga nanti seperti apa gitu. Jadi orang lebih paham untuk bagaimana tentang sekolah kita. Orang lebih paham bagaimana caranya mereka memahami sekolah kita. Oh ternyata sekolah kita tuh ada fasilitas ini dan sebagainya. Jadi tujuan kontennya menyesuaikan dengan karakteristik audiens kita. Nah, ini ada beberapa jenis konten yang memang efektif dan sering saya lakukan. Jadi di Batik Yudhistira itu, bahkan di brand-brand yang saya pegang memang kita punya konten-konten tertentu.
Tapi dari banyaknya konten itu, ini saya sudah saring khusus untuk sekolah yang memang dia lebih sering digunakan untuk di sekolah. Pertama, konten foto. Konten foto itu kita bisa biasa dari foto tentang siswa atau foto tentang kegiatan, event dan sebagainya. Kemudian kita bisa video pendek. Video pendek kan yang paling sering tuh biasanya ibu-ibu tuh biasanya pakainya FB Pro biasanya. Biasanya kalau ibu-ibu yang udah agak kosong dikit mainnya FB Pro, karena FB Pro lumayan sebenarnya kalau uangnya. Iya, uangnya lebih lumayan FB Pro. Jadi kadang kita kalau konten-konten itu ya konten FB Pro ya, drama Cina dan sebagainya, itu FB Pro semua gitu. Nah, tapi kalau kita membuka TikTok semua itu video pendek, dia tidak ada foto dan sebagainya, dia itu semua video pendek. Foto biasa dia foto tipe slide. Nah, kalau kita membuka Instagram, nah kontennya pasti video pendek. Video pendek itu entah tentang konten yang kita mau funny, atau kita mau konten yang tentang edukasi, entertainment dan sebagainya, itu bisa kita atur dari video-video pendek tadi. Video pendek itu biasa berdurasi sekitar 1 menit 15 detik sampai 1 menit, itu video pendek. Atau reels ya biasanya, reels biasanya disebutnya reels. Nah, konten cerita ini yang dimaksud bukan story ya, bukan story Instagram atau story WhatsApp, bukan, tapi kita membuat konten dengan narasi yang pas, narasi yang sesuai. Kita ada sama. Jadi memang sih kalau kita lihat konten tersebut butuh effort biasanya. Effortnya tuh lumayan. Tapi ketika kita sudah menjalani dan kita udah lihat hasilnya, itu kita lebih enak untuk menjalani itu, kayak wah enak ya kalau kita bikin kayak gini, enak ya. Jadi semakin kita sering lihat positif, maka kita akan sering bikin konten biasanya. Apalagi biasa saya tuh di istirahat ada senam setiap minggu biasanya. Jadi ibu-ibu peserta senam semua tuh taruh HP di depan gini, mereka live biasanya, live senam. Terus ya, wah ini kok orang live senam ya. Jadi mereka nggak peduli sama gerakan, mereka tetap mengikuti gerakan di depan, tapi mereka sambil senam, mereka nggak peduli sama yang di kiri kanan, sambil senam live. Berarti kan memang itu lumayan pengaruh juga untuk mereka gitu dampaknya. Kemudian konten edukasi. Nah, edukasi yang kita berikan tentang, misal contoh dan edukasi itu tentang sekolah adalah kita bahas pelajaran, kita bahas apa, itu boleh kita masukkan ke media sosial. Jadi sebagai pengetahuan setidaknya kita bisa menutupi FYP yang kurang pas untuk siswa, itu kita bisa masuk ke situ. Testimoni ini penting ya untuk menaikkan followers, karena orang tuh lebih yakin dan trust terhadap sekolah kita dari testimoni alumni sama biasanya kedua. Dan itu memang perlu kita bangun. Nanti akan saya ajarkan gimana caranya iklan. Kemudian konten informasi tadi yang berupa misal kita ada PPDB, kita melakukan ujian nasional, ujian kapan, kita ujian sekolah kapan, itu boleh kok dimasukkan ke media sosial. Jadi sebagai bahan informasi, orang tua pun akhirnya bisa tahu bahwa oh ternyata mereka ujian loh dari sini, mereka ada PPDB loh dari sini. Mungkin sekolah-sekolah pun sudah melakukan itu ya, cuma tinggal bagaimana cara kita membungkusnya dengan rapi dan baik aja. Terus konten interaktif. Nah, konten interaktif ini biasa tidak dilakukan sekolah. Tapi ini kenapa saya masukkan, karena memang ini penting. Pentingnya untuk responsif adalah kalau di toko batik, biasa saya seringnya bikin gini. Kira-kira kalian di konten cerita atau bahkan di konten feed dan reels biasanya ini. Kira-kira kalian lebih suka pakai tunik atau pakai blus ya? Atau kira-kira kalian lebih suka motif karat atau motif kalung ya? Nah itu, jadi orang akan komentar, orang akan memberikan. Jadi Instagram kita lebih aktif. Nah, ketika Instagram atau TikTok kita lebih aktif, maka kita akan lebih gampang muncul ke FYP. Jadi kita akan lebih gampang muncul ke explore orang. Nah, kemudian kita behind the scene. Konten behind the scene itu kenapa kita bilang penting? Karena orang juga pengen tahu nih proses dibalik sekolah kita, apa yang kita lakukan. Misal ternyata di sekolah kita ada event, orang juga pengen tahu eventnya, saat membangun event itu ada konflik nggak ya, ada ini nggak ya, ada masalah apa ya. Nah, dan problem solving kita di situ yang kita tunjukkan. Gitu. Kalau dari sini kira-kira ada yang menarik nggak ya? Kalau saya sih menarik. Nggak tahu kalau dari Bapak Ibu, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau memang ada yang pernah dilakukan nggak dari konten-konten ini, atau memang biasa media sosialnya belum jalan? Kalau yang media sosialnya udah jalan, sekolah apa aja? Apa semuanya udah jalan? Berarti sudah aktif ya?
TikTok yang goreng. Iya sih, soalnya Ini kan siswa banyak yang suka TikTok kan harus disampaikan. iya bener. Memang kalau kita cuma mengikuti formalitas ya biasa memang sekolah semuanya akan menjalankan Instagram biasanya. Tapi kita kan butuh media sosial lain untuk, karena lagi-lagi yang kita pikirkan adalah branding. Branding itu lebih luas dari semuanya, awareness itu lebih enak. Jadi kayak tadi saya alumni Muhammadiyah Malang. Tapi saat saya masuk ke UMY, saya wah kembali lagi nih ke Muhammadiyah. Padahal kan beda ya, beda Muhammadiyah Malang sama Jogja ini kan beda ya. Saya kok kembali lagi nih ke Muhammadiyah, memang kata saya Muhammadiyah banget. Iya, ibu saya kepala sekolah di SD Muhammadiyah di Ambon. Jadi keluarga memang Muhammadiyah semuanya. Enak aja untuk kembali ke rumah biasanya sama Muhammadiyah. Nah, setelah kita bahas yang tadi konten-konten apa saja, terus pertanyaannya adalah bagaimana membuat konten yang menarik. Nah ini yang menarik, itu tuh viewnya sampai 2 juta, viewnya sampai 2 juta, itu kan berarti menarik ya. Nah, dia memang konsepnya, memang ini personal branding, dia bukan branding sekolah, tapi dia personal branding. Dia kontennya adalah dia datang ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dan dia bikin konten tentang fasilitas sekolah tersebut. Apa aja? Itu mulai dari dia ke BINUS, kemudian ke dia ke SMA 1 Depok, tapi ini bentuknya personal branding. Kita sekolah juga bisa, kita bisa bikin gimmick yang sama. Nah, pertama kita mulai dengan tema konten. Kalau bisa satu konten, satu pesan utama. Jangan kita gabung. Misal kita pengen bikin konten tentang PPDB, ya udah PPDB aja. Gak usah kita gabung dengan PPDB terus ada ucapan terima kasih atau ucapan apapun itu tidak perlu. Cukup kita kasih informasi bahwa ini PPDB dan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi pesan utamanya lebih dapat. Kemudian lagi-lagi kenali audiens sebagai pembawa konten. Saat kita tahu audiens kita adalah orang tua murid, ya mungkin kan tiba-tiba ada anak SMA, ada anak ini SMA semua ya. Bukan, iya saya juga dulu SMK Muhammadiyah. Memang keren Muhammadiyah. Jadi audiensnya ini kita bisa tahu tuh ketika kita pengen tujuan audiensnya ke orang tua kan tidak mungkin ada anak SMA terus halo guys, kan tidak mungkin gitu, pasti kita penyampaiannya lebih informal. Jadi audiens kita ke Instagram yang mana pembeliannya lebih formal. Kemudian, nah ini mungkin yang jarang dilakukan di sekolah adalah hook yang dimaksud itu, contoh ini tebak sekolah. Contoh itu ini salah satu hook orang yang menarik. Biasanya kalau di video-video yang konten kreator yang lebih proper, biasa mereka gini. Tahu nggak sih guys? Biasa gitu. Tahu nggak sih guys? Atau kalau kita bahas sekolah, ternyata sekolah kita itu, nah itu 3 detik tuh dalam satu kalimat 3 detik itu orang, sekolah itu kenapa ya? Ini orang akan makan tergaris. Proses penjelasan. Nah hukum kayak gitu yang perlu kita bangun. Jadi orang tertarik gitu. Kadang kan kita scroll, kok penjelasannya nggak jelas, kita nonton sampai habis. Misal atau tahukah kamu? Nah itu termasuk hukum. Itu hukum yang perlu kita bangun di sekolah. Jadi nggak langsung judul yang pasti. Biasa kan kita langsung judul yang pasti tuh penerimaan siswa baru contoh. Itu terlalu kaku. Untuk konten video tuh orang nggak nonton lagi. Ya udah penerimaan siswa baru udah selesai. Tapi coba kita bikin dengan lebih enjoy bahwa SMA ini loh terima siswa baru. Nah nanti prosesnya kita jelasin. Nah kan bisa kayak gitu atau kita bikin yang lebih agak anak muda banget. Mau nggak sekolah di sini? Gitu. Itu kan ada hukum di situ. Jadi orang lebih penasaran terhadap sekolah kita, terhadap apa konten kita yang mau kita bangun. Nah, interaksi dengan audiens itu tadi komentar. Kalau bisa semua komen, karena kita akun sekolah atau bahkan lebih ke official. Kalau bisa kita jangan melupakan audiens kita. Kalau personal branding kan ketika ada orang tanya kita nggak balas nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekolah, kalau bisa semua komentar itu dibalas. Karena pasti mereka akan bertanya soal informasi, bukan soal menghujat. Kalau menghujat pak, konten kreator kayak saya dari dihujat. Biasanya kan sekarang lebih banyak konten kreator dihujat biasanya. Nah, pastikan visual dan teks sederhana dan mudah dipahami. Dia tidak terlalu banyak tulisan, dia cukup main-main ke SMA 1 Bogor. Orang kan masih penasaran tuh.
SMA 1 Bogor ada apa ya? Itu sudah sesimpel itu sih sebenarnya kalau untuk kita bikin sosial media. Yang penting tujuannya pasti. Oke, teks sederhana, visualnya lebih. Kalau visual itu usahakan sebenarnya ini yang jadi permasalahan sekolah. Kadang tuh beberapa kali kalau kita kasih tahu cara bikin konten, pasti mereka permasalahkan alat kita nggak lengkap, alat kita jelek, alat kita kurang dan sebagainya. Nah itu yang jadi permasalahan. Visual yang bagus bukan berarti videonya harus bagus pakai iPhone 17 juga atau pakai kamera yang mahal juga. Visual yang bagus tuh yang penting dia tidak goyang. Dan ambil video yang tremor ya gitu. Masih dia goyang nih, gempa ya. Gitu. Jadi kita pastikan aja bahwa tujuan kita pas, kita bagus. Biasa rata-rata paling aman untuk frame itu sejengkal di atas kepala. Jadi saat kita ambil gambar, kalau bisa di atas kepala sejengkal. Jadi kita melihat yang di dalam video itu agak lebih tinggi dan dia lebih enak untuk dibawa. Gitu sih. Kalau saya, menurut keyakinan saya seperti itu karena saya sudah menggunakannya di Baju Distira dan beberapa brand lainnya. Kemudian kita membawa cerita. Nah storytelling tadi dari hook tadi kita tidak langsung ke inti. Contoh, tahukah kamu SMA berapa Muhammadiyah Sleman membuka ini? Contoh, itu kan 3 detik. Nah, tapi kita nggak harus jelasin dulu. Kita bangun lagi dengan cerita. Cerita antara nanti kita bangun SMA Muhammadiyah Sleman pada tanggal segini akhirnya telah membuka pendaftaran siswa, itu boleh. Jadi kita bangun ceritanya. Jadi orang nontonnya lebih lama, watch time-nya lebih lama, waktu nontonnya lebih lama, kita lebih masuk ke FYP gitu. Makanya, tapi yang harus diperhatikan lagi adalah durasi. Instagram dan TikTok maksimal 1 menit. Itu sih. Kadang tuh kalau kita durasinya, kan Instagram sebenarnya bisa maksimal 15 menit sebenarnya. 10. Tapi kan kelamaan ya orang. Nah, jadi mending ya kadang 2 menit aja orang udah scroll kalau Instagram. Karena lebih enak. Kalau itu kan harus nyari lagi. Mau nonton yang mana ya? Gitu. Konsistensi, kualitas. Nah, lagi-lagi kita dimunculkan dengan kualitas visual. Berarti kan tadi tentang cahayanya, tentang warnanya. Ya masa konten kita jelaskan soal sesuatu yang fun tiba-tiba warnanya hitam putih, kan jauhnya itu kayak tahun 60 kayaknya. Itu belum ada. Nah kayak gitu. Jadi konsisten di kualitas sama posting. Nah ini yang jadi PR yang tadi sempat kasih tahu sama Pak Eko. Iya, sebelumnya bahwa jangan kita posting 1 tahun 1 kali, jangan kita posting 1 bulan 1 kali. Konsisten posting ini penting karena ketika kita sudah pastikan bahwa kita posting seminggu 3 kali, berarti besoknya kita harus pasti seminggu 3 kali. Dan konsistensi itu bukan cuma di postingan dan posting aja, tapi konten seperti apa itu harus dikonsistensi juga. Contoh, saya pengen posting foto berupa foto di hari Senin. Nah, kalau bisa setiap hari Senin kita posting yang berupa foto, berupa gambar ya, bukan video. Jadi kan ada konten video gambar atau foto gambar atau video. Nah, kalau kita setuju bahwa Reels atau konten video pendek kita upload di hari Selasa, setiap hari Selasa kita harus upload itu. Itu mau gak mau tuh. Jadi harus, karena dia akan masuk ke FYP. Jadi konsistensi itu penting. Karena karena saya sempat beberapa kali mengalami kegagalan dalam arti dulu saya menggunakan jadwal yang pasti, tapi ada satu momen yang karena mungkin kita sibuk di kegiatan lain, seminggu tidak posting ya di Mas Akmal ya. Karena Mas Akmal ini desain grafis saya plus content creator saya juga. Jadi seminggu itu ketika seminggu itu tidak upload lagi di jadwal yang sama, view-nya turun. Jadi saat kita udah dapat algoritma dengan video yang gede, tiba-tiba karena seminggu vakum turunnya drastis. Itu langsung tidak ada interaksi. Jadi kita harus bangun lagi dari awal. Membangunnya juga waktu itu sekitar 3-4 bulan lagi. Nah itu yang susah. Nah kalau itu kan untuk kita kan penting karena kita toko. Jadi itu merupakan penurunan. Kemudian ini sesuaikan konten dengan platform. Kembali lagi ke slide yang pertama bahwa Instagram ya ini, TikTok ya tadi, kemudian YouTube seperti apa, Facebook dan WhatsApp juga seperti apa. Nah, ini beberapa konten yang sukses nih. Yang tadi. Jadi ini udah sukses banget nih, udah 2 juta. Pokoknya
100.000 aja itu kita udah wah, udah keren banget itu untuk mendapatkan 100.000. Ini kalau ini dari sekolah, nah itu kayak tadi saya bilang, kita bisa membangun informasi-informasi kayak selama menempuh tes seleksi B, SMA, seleksi SMA dan sebagainya. Itu atau kegiatan-kegiatan kita. Sebenarnya kalau kita dari struktur konten ini masih kurang pas karena tulisannya tertutup. Kemudian kita pastikan bahwa Instagram dan TikTok punya aturan tertentu. TikTok punya struktur konten yang 16:9 video potret. Sedangkan kalau Instagram untuk feed-nya dia 4:5. Jadi dia nggak kotak, tapi agak sedikit memanjang ke atas. Jadi kita harus pastikan itu biar tulisan kita tidak tertutup seperti itu. Kalau dulu kan Instagram kotak-kotak, tapi kalau sekarang udah bentuknya agak begini. Nah ini SMA sampai 3 Palembang, view-nya, like-nya 3.000, yang komen 22, yang share. Nah, tujuan dari Instagram dan TikTok itu beda ya. Kita ketika mau menganalisa sesuatu itu beda. Ketika kita mau lihat konten kita sukses, Instagram kesuksesannya akan dilihat dari share dan like dan share. Tapi ketika di TikTok kita akan lebih melihat ke simpan. Karena apabila orang simpan, kan TikTok tuh gampang banget untuk kita simpan, scroll, simpan, meskipun nanti kita nggak nonton lagi ya. Tapi ini adalah sesuatu yang dibilang sukses karena orang notice dalam konten kita. Orang notice bahwa konten ini penting. Entah nanti dia mau pakai tahun depan, ini penting. Nah ini mereka bikin konten soal pakaian dari Senin sampai Jumat, sampai pakaian sekolah mereka dari Senin sampai Sabtu ya. Kalau sekolahnya. Kalau dulu saya sekolahnya sampai Sabtu sih, tapi kalau sekarang nggak tahu sekolahnya Jumat ya. Wah enak banget. Dulu sampai Sabtu. Sampai sore. Oh. Ya dulu saya juga sampai sore ya. Jam 4. Jadi sholat zuhur sama asar di sekolah dulu baru pulang. Tapi biasanya cuma satu saya bolos sih. Iya nanti dimarahin soalnya. Soalnya Muhammadiyah kalau di Ambon tuh satu wilayah. SD, SMP, SMA tuh satu wilayah besar. Iya kalau sekarang udah ada Universitas Muhammadiyah Maluku. Itu satu wilayah juga sama SMA-nya. Itu rektornya dari UMY ya. Nah dulu saya tuh namanya Pak Sampah kemarin. Jadi semua kepala sekolah harus jadi komandan nggak bisa bolos karena kalau bolos dia cuma itu kenapa? Misalnya di situ. Tapi memang harus masuk sekolah terus sih biar bisa diolah sekarang. Jadi ini mereka contohin bagaimana cara berpakaian dari Senin sampai Sabtu. Dengan komen seperti ini, Senin pakai apa, Selasa pakai apa dengan talentnya siswa. Jadi lebih enak orang untuk nonton. Nah, nextnya adalah sosial media meningkatkan reputasi sekolah. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa. Inti dari saya tadi bekerja sebagai marketing communication, ya inti dari kita adalah menjaga reputasi brand. Jadi kalau bisa sosial media kita menjaga reputasi sekolah kita. Jadi kadang tuh biasa ada problem-problem brand yang mereka akhirnya klarifikasi media sosial, nah, itu mereka memang untuk menjaga reputasinya. Nanti untuk permasalahan yang viral itu diurus di barang, tapi di depannya harus klarifikasi dulu. Sekarang kan apa-apa klarifikasi ya, klarifikasi, minta maaf, klarifikasi, minta maaf, klarifikasi. Jadi kita itu. Nah, yang pertama kita harus tunjukkan proses bukan cuma hasil. Ada kesalahan dari beberapa konten kreator adalah langsung ke hasil. Tapi kalau sekolah kita butuh proses. Prosesnya seperti apa? Proses belajar mengajar, kita konten. Proses mereka lagi kerja bakti, kita konten. Itu tidak masalah. Itu bukan kan sosial media kita, bukan sosial media orang. Ya yang penting yang kita bagi adalah hal-hal yang positif. Jadi tidak apa-apa kita bikin kegiatan apapun itu kita kontenkan, tapi dengan struktur-struktur yang tadi, kualitasnya, audionya jelas, kemudian tulisannya lebih mudah untuk dibaca. Nah, kalau sosial media itu, kalau kita sebagai content creator kita punya karakter. Misal ketika saya muncul di frame, berarti itu karakter saya. Orang kan? Nah, kalau sekolah gimana pertanyaannya? Ya karakter yang paling kuat guru. Itu udah menjadi karakter. Pernah lihat yang iya kemarin baca berita yang di
Palembang apa Jambi ya yang gurunya dipukulin sama siswa-siswa yang itu kan akhirnya kita tidak tahu siapa yang salah karena dua-duanya sama-sama klarifikasi. Nah, fungsinya adalah untuk kita mempertahankan sebagai guru karena ibu saya juga guru, ya kita berikan di media sosial kita figur-figur kita yang baik. Ketika figur konten kita dan peran guru kita baik, misalnya itu polisi yang salah dan sebagainya, atau bahkan orang tua yang biasa tiba-tiba datang, kan berita-berita biasanya tuh guru dan siswa orang tua datang ini sebagainya kan. Nah tapi ketika di konten kita terlihat baik semuanya, orang tidak akan berpikir negatif terhadap kita, terhadap sekolah kita, orang tidak akan berpikir. Peran kita sebagai guru harus muncul terus, misal mengajarkan, kita mengajarkan disiplin. Itu apa sih namanya? Bapak biasanya biasanya apa sih Bapak kalau masuk ke biasanya kita pencitraan, tapi kan kalau guru kan tidak mungkin pencitraan karena memang citranya sudah banyak. Dia gimana caranya kita memunculkan lagi ke publik agar mereka paham bahwa itu nanti seperti itu. Bangun narasi dan nilai budaya sekolah. Jadi munculkan aja itu semua budaya-budaya sekolah. Kalau Muhammadiyah kan saya dari dulu jelas Muhammadiyah budayanya memang sudah bagus, untuk pendidikannya juga sudah bagus. Jadi kita tinggal kita jelaskan aja. Karena kan perdebatan negeri dan swasta sering ketika, tapi kita harus menunjukkan di media sosial bahwa swasta itu tetap bagus. Kayak UMB kan selalu bawa untuk swasta lebih bagus. Jadi Muhammadiyah juga lebih bagus. Kalau prestasi dengan elegan, misal siswa kita mendapatkan medali untuk olimpiade apapun, bahkan guru ikut apapun, guru punya penghargaan apapun, kita bangun itu di media sosial, kita munculkan di feed, kita munculkan di TikTok, nggak apa-apa. Itu berarti kan kita menunjukkan bahwa sekolah kita tuh juga berpartisipasi dalam proses itu. Nah, yang paling penting adalah libatkan orang tua dan murid. Ini tadi bentuk trust orang terhadap sekolah kita adalah ketika orang tua dan alumni bersatu kan, orang tua dan alumni juga memberikan testimoni. Kemudian konsistensi visual dan komunikasi sama aktif di kegiatan sosial dan publik itu kan pasti di sekolah-sekolah juga pasti melakukan itu. Tinggal dikontenkan saja. Bukan berarti kita pengen menunjukkan bahwa kita peduli, tapi memang itu harus karena harus transparan dan responsif. Itu penting. Jadi setiap ada atau bahkan pertanyaan di kolom, biasanya kan kalau nggak mau dijawab di kolom komentar kan pasti cek DM aja kak, biasanya cek DM aja kak biar nggak dibaca sama banyak orang. Nah ini kita lihat dari soal, kadang saya tuh mikir kan brand-brand toko kayak Batik Ilistra pun melakukan CSR ya, kita berbagi, kita bawa makanan ini. Sebenarnya itu bukan dibilang ya, tapi kita bikin konten kan. Kadang-kadang kalau bagi-bagi aja dibikin konten, bukan sebenarnya, tapi ini memang untuk mengaktifkan media sosial kita. Bukan berarti kita pengen menunjukkan bahwa kita sedang berbagi, kita ngasih makanan dan sebagainya, tapi itu cuma mengaktifkan konten saja. Setidaknya jika kita terlihat banyak. Optimalkan media digital, jadi kita semuanya bangun media sosial kita, kita optimalkan semuanya, optimalkan konten kita bangun reputasi secara konsisten. Nah, konsisten tadi itu yang tadi kembali lagi di awal adalah posting. Kalau kita sudah konsisten seminggu 3 kali, maka seminggu 3 kali. Kalau kita sudah konsisten sebulan 12 konten, ya sebulan 12 konten. Jadi kalau memang ada tambahan ya edisional, tapi yang pasti di hari yang sama harus konten. Kalau saya sih biasa patokan hari ya, Senin, Rabu, Jumat. Ya udah itu akan terus jalan. Nanti evaluasinya per 3 bulan. Nah, ini kita masuk ke content plan. Nah, saya belum tahu ya, misal sekolah sudah pernah punya content plan atau enggak, atau memang konten cuma sekedar konten. Di sini yang sering buat konten kira-kira sudah pernah membuat content plan? Sudah? Apakah lebih lengkap dari ini? Kalau memang belum, berarti punya saya ini kurang lengkap. Untuk konten plan. Iya, gimana? Ya, nanti saya jelaskan. Nanti ini saya bagikan kok gratis, nanti dikasih sama panitia. Kasih gratis. Sebenarnya ini sebagai ajang untuk mempermudah aja untuk kita pembuatan konten dan desain grafis. Karena biasa tuh sekolah-sekolah kalau udah sekolah-sekolah di Jakarta sih sudah punya tim media. Tim media tuh biasa nggak ada siswa.
siswa misalnya dari dosennya mereka atau dari pengurus siswa mereka tuh pasti dibikin orang media khusus yang untuk mengisi ini. Contoh di sini kita bisa memasukkan adalah kita pengen postingnya kapan. Misal ternyata kita pengen postingnya 30 Januari 2025 contoh. Nah, kalau konten plan itu saya punya jadwal. Jadi setiap konten plan ini kan di sini udah ada beberapa konten nih. Nanti boleh kok ada konten plan Instagram sama TikTok sudah saya sediakan. Kemudian nanti ada bank konten juga. Bank konten ini yang berisi bahwa konten-konten yang sempat viral, konten kita yang sempat viral, kita pengen bikin lagi nih. Ya udah kita masukin ke bank konten biasanya. Jadi kita udah tidak ada harus bikin lagi apa yang baru, tapi kita tahu mana konsep seperti apa yang mana viral. Nah, saya jelaskan tentang konten plan Instagram dulu ya. Kalau saya tuh biasanya untuk konten bulan Februari di minggu pertama Januari itu konten plan sudah harus selesai. Minggu pertama. Minggu kedua dan minggu ketiga Januari saatnya kita tag konten dan bikin kontennya. Itu proses tag dan edit. Pokoknya semuanya tag, edit, desain dan semuanya. Minggu keempat saatnya kita scheduling. Kalau teman-teman upload menggunakan TikTok dan Instagram, itu kita bisa scheduling konten. Yang mana kita set upload semuanya hari ini, nanti tayangnya di menyesuaikan tanggal yang kita pengen tayangnya kapan. Nah itu seperti itu. Jadi nanti kalau di TikTok kan kita menggunakan TikTok bisnis, sama kalau di Instagram kita menggunakan Meta. Nah, itu kita bisa set up tanggal naiknya. Jadi kita tinggal di akhir minggu bulan Januari saya sudah upload semuanya dan itu naik. Bisa gitu. Itu yang paling enak sih. Jadi di akhir minggu pun kita akan evaluasi, akhir bulan pun kita akan evaluasi konten yang naik di bulan sebelumnya, di bulan berjalan. Itu nanti ada template untuk analisa kontennya, nanti saya juga kasih gratis. Nah, nanti konten tipenya kita pengen konten tipe seperti apa? Single feed kah? Atau carousel? Atau reels? Itu kita bisa pilih. Nah, misal kita pengen pilihnya single feed. Single feed itu yang cuma satu konten foto aja atau foto gambar. Nah, kalau carousel biasa kalau di TikTok atau Instagram biasanya yang digeser, yang di slide. Nah, kalau reels kan berarti video. Kemudian kita punya konten pilar. Nah, konten pilar itu sebagai konten kreator, konten pilar kita tuh ya ini konten pilar kita. Tapi kalau memang dari sekolah biasa punya konten pilar sendiri. Misal ternyata pengen ada kategori khusus, ya udah nggak apa-apa, itu maksudnya namanya konten pilar yang bisa yang baru. Kalau saya sih biasanya edukasi, informasi, entertainment sama promosi. Karena kan kita bekerjanya di brand. Jadi yang kita bahas adalah ketika kita ngomongin edukasi berarti tentang produk, tips and trick dan inspirasi. Nah itu bisa masuk ke sekolah juga tuh inspirasi. Misal ternyata ada budaya berprestasi apa, kita masukkan. Kemudian kita punya tips and trick. Misal tips and trick mengerjakan aljabar. Susah banget ya aljabar ya. Terus kita fakta tentang SMA ini. Ternyata SMA kita tuh dibangun tahun berapa? Boleh. Kemudian untuk informasi kita bisa behind the scene dari atau berita-berita tentang sekolah. Ternyata SMA ini meraih penghargaan apa, bisa masuk ke situ. Terus cerita, misal ternyata ada yang guru kita yang berprestasi atau punya cerita yang memang menarik, boleh kita kontenkan. Itu masuknya ke relate story, terus ada storytelling sama tips. Nah itu punya engagement tersendiri. Kita bisa mengukur dari keberhasilannya. Contoh yang fakta buat produk, itu kan fakta tentang produk kita. Ketika like dan share-nya banyak, berarti konten kita berhasil. Kemudian kita bisa punya tips and trick, like, share dan share-nya banyak, itu berarti kita berhasil dalam konten tersebut. Ya banyak itu relatif ya, tapi kalau di atas 50 itu udah banyak sih, kalau memang agak susah juga. Kemudian kita punya entertainment. Nah entertainment ini yang tadi kayak kegiatan-kegiatan lucu, kita punya games, kita bikin game sekolah, atau kita punya
tren-tren tertentu, atau kita bikin Q&A atau main-main game singkat, itu bisa. Itu nanti kita ada keberhasilannya. Misal Q&A, kita nggak bisa mengukur dari like dan share, pasti kita akan mengukur dari komen. Semakin banyak komen dan semakin banyak orang yang ikut, jadi karena kita berhasil. Misal Q&A 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Ya kayak gitu kan kita bisa bikin aja lagi. Kemudian kita punya promosi. Nah promosi itu ya tadi, ya kita promosi sekolahnya, kita punya review atau testimoni tentang sekolah kita dari alumni, dari orang tua, itu bisa. Nanti kita bagikan ini, nanti saya bagikan gratis. Jadi kalau bisa akses aja langsung. Karena biasa kalau kayak tempat-tempat seperti ini, biasa kalau di Instagram atau produk-produk kita biasa kan bayar. Kalau ini saya kasih selalu berbagi gratis kan. Nah, ini nanti kita ada topik nih, topik besar yang kita bisa bawa. Ini plan bulanan, ada topik besar yang kita bisa bawa. Misalnya Januari kita mau bahas tentang apa? Februari kalau di brand kan kita bahasnya Valentine, tapi ternyata itu nggak boleh. Jadi tiba-tiba istilah karena ada Islam juga, jadi kita tidak boleh Valentine. Jadi Maret misal ternyata Lebaran, boleh kita topik besarnya Lebaran. Kita mau bikin berapa konten tentang Lebaran? Ya apa? Misal nanti ada. Kalau dulu saya di SMA tuh ada manasik haji ya. SMA dulu saya suka ada manasik haji. Nah, terus kita punya target audiens juga. Nanti kita sertakan di sini mulai dari umurnya berapa, kata tariknya apa, status pekerjaannya apa, lokasinya di mana. Itu kita bisa masukkan. Kalau punya waktu. Kalau saya sih biasa ambil garis besar sih. Biasa umurnya, umur orang dewasa itu 30, dari 35 sampai 55. Nah, itu umur dewasa. Umur orang tua. Tapi umur 20 sampai 35 itu umur remaja. 20 ke bawah itu anak-anak. Jadi saya biasa tiga itu aja sih. Kita tarik garis seperti apa nanti dari mana itu bisa ambil garis besar. Nah pada tilang kita tinggal milih mau bikin apa, judul kontennya seperti apa, nanti tinggal diketik. Misal tips mengisi jawaban matematika. Nah, body copy-nya nanti kita jelaskan tuh. Misalnya tipsnya apa, gimana caranya, kemudian captionnya seperti apa. Nah caption ini yang nanti akan diupload ke Instagram atau TikTok. Sedangkan kalau body copy adalah isi dari konten tersebut, itu nanti bisa dibangun. Hashtagnya nanti apa, warna desainnya nanti seperti apa. Misal kita ternyata dengan kita warna sekolahnya hijau, ya kita kalau bisa konsisten dengan hijau dan krim atau hijau dan putih. Nah ini referensi. Kan tidak mungkin kita membuat konten ini. Sekarang kita nggak perlu bilang konten original ya, karena nggak mungkin ada. Nah agak susah kalau kita bilang ini konten original, tidak mungkin. Karena rata-rata konten pasti kita punya referensi. Bahkan saya pun kadang sering cari referensi dulu baru bikin konten. Nah referensinya linknya kita sertakan aja. Misal ke desain kita butuh lihat desainnya dari Pinterest biasanya, atau dari Google mana atau dari apa, kita sertakan referensinya. Jadi mempermudahkan desain grafis pun atau konten kreatornya untuk tahu referensi kita seperti apa, cara editnya nanti kayak gimana. Nah, ini misalnya kalau video kita covernya bisa dimasukin ke sini. Kemudian status upload ini sembari dikerjakan sama desain grafis sama konten kreator kita, itu kita bisa lihat misal dari ide, terus lagi di jalan, misal di jalan di tag atau di edit dan sebagainya. Terus review, nanti revisinya dari siapa. Ternyata kepala sekolah gak setuju nih dengan konten ini, ya kita bisa direvisi sampai di approve, sampai kita posting. TikTok pun sama, itu bisa kita baru semuanya. Jadi sudah saya jelaskan juga, jadi nanti bisa dibaca aja yang ini. Nah, saat kita udah bikin konten nih, udah menyesuaikan konten kita sudah bagus. Kalau saya sih biasa tipenya gini, nanti boleh dipakai atau tidak, tapi dari konten sebulan itu pasti saya bikin untuk satu brand tuh rata-rata feednya tuh single feednya itu biasa 8, carouselnya biasa 4, reelsnya biasa 6. Jadi berarti ada totalnya ada sekitar 18 sampai 20 konten biasanya sebulan. Nah, kalau memang sudah konsisten di 18-20 konten sebulan, berarti
harus terus tuh konsisten di segitu. Jadi jadwalnya lebih enak. Misal Senin uploadnya single feed, Selasa uploadnya carousel, Rabu uploadnya, habis itu Kamis kita uploadnya single feed lagi. Jadi biar dia tidak memakan waktu terlalu banyak, makanya konten yang tadi sudah bagus. Jadi di bulan depan tidak membangun lagi. Jadi kalau kita waktu kosongnya adalah waktu kosong kita akan ada di minggu keempat sebagai contoh nyata, karena kita sudah bikin moodboardnya, sudah take kontennya, tinggal di proses ini. Itu sih. Nah, setelah konten kita udah naik sesuai dengan konten yang tadi, terus tapi kok followers kita nggak naik, kok engagement kita nggak naik, itu biasanya sering terjadi karena baru konten 1 bulan. Biasa konten akan naik adalah bisa bulan ke-6, bisa bahkan 1 tahun baru naik. Itu bisa. Karena saya punya kasus, saya di luar ini selain data hijau juga, saya kan juga musik. Saya punya beberapa lagu di YouTube yang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar atau apa, karena saya juga bikin nyanyian di lagu timur yang kayak Tambah Bali dan sebagainya itu. Nah, itu memang dia gak langsung viral. Kita bahkan saat upload bisa di 6 bulan berikutnya, bisa di 1 tahun baru tiba-tiba dia naik dan viral. Nah, itu hal itu yang kita tidak bisa prediksi. Tapi yang menjadi catatan adalah bikin saja terus, bikin saja dulu kontennya. Dan kita tidak pernah tahu konten mana yang dia akan naik. Sambil kita evaluasi per 3 bulan. Nah, pastikan adalah identitas akun kita sudah rapi, apalagi untuk sekolah. Misal di situ dia sudah taruh, kalau ini tergantung ya, karena ada beberapa yang bionya sudah rapi tuh, SMA apa, sekolahnya di mana, alamatnya. Tapi ada beberapa juga yang memakai singkat seperti ini. Misalnya cuma taruh nomor telepon sekolah, info seputar SMA-nya, terus di link tree-nya, di link yang nanti akan tujuannya itu udah jelas di situ. Misal alamat sekolah di mana, ini di mana, itu kita berikan informasi yang lebih lengkap lagi. Kemudian konsisten posting, lagi-lagi diingatkan bahwa konsisten posting, meskipun dari awal tuh selalu ditunjukkan adalah konsisten posting, sampai awal kita kan tidak pernah tahu konten mana yang akan naik. Terus algoritma selalu berubah, kadang carousel itu berdampak, kadang single feed berdampak, kadang bahkan video reels yang berdampak. Kalau untuk sekarang memang lebih dampaknya ke video pendek, video reels. Itu lebih dampak karena lebih enak aja untuk orang untuk scroll dan sebagainya. Dan yang masuk ke explore kan rata-rata video pendek. Nah, libatkan siswa dan guru lagi, lebih aktif, terus ajak interaksi, lebih banyak konten-konten interaksi yang terhadap audiens, event dan momentum. Nah, ini yang kadang jadi permasalahan karena kita sudah bikin konten plan. Kalau kita sudah bikin konten plan kan, event kita sudah tahu ya. Oh, bulan depan ada event ini nih. Ya, contoh kayak Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa bulan hari ini kita ketemu di sini. Kita sudah tahu, jadi ada ancang-ancang lah untuk nanti kontennya seperti apa, kita harus bangun seperti apa, gimmicknya seperti apa. Nah, yang paling penting adalah gimmick sih. Itu salah satu yang penting juga, gimmick. Kita munculkan karakter dan gimmick. Nah, tapi momentum kan berarti ada hal-hal yang tiba-tiba mendadak dan memang kita harus. Tentu ternyata, misal pagi ini tidak ada kerja bakti, ternyata disuruh kerja bakti, ya kita mendadak seperti itu kontennya juga apa. Hashtag dan lokasi yang benar, pastikan lagi, balas komentar dan DM, jadi jangan tinggalkan seperti tidak ada balasan, kita harus balas terus. Nah, kolaborasi itu kalau di bayangan saya, kalau sekolah sih lebih antar sekolah kan ini sudah sering kenal. Kolaborasi aja, misalnya di sekolah kalian, kadang ada bikin yang ini, konten perbandingan. Jogja versus Solo, tapi perbandingan di Jogja ada Tugu, di Solo ada ini. Habis itu nanti kita bikin kategori lagi yang lain, misal rumah hantu di Jogja versus Solo. Contoh, rumah hantu di Jogja ada ini, kayak yang gitu itu nggak apa-apa sih sebenarnya, dari kolaborasi. Bukan berarti kita membandingkan fasilitas antar sekolah, bukan, tapi lebih ke kolaborasi. Nah, tapi ada satu cara yang untuk mendapatkan like, komen, share dan save lebih cepat adalah dengan mereka terkait gitu, yaitu dengan cara membayar. Sudah selesai. Itu cara mendapatkan dengan yang paling mudah.
Cuma yang paling pasti adalah, ini saran sih, jangan pernah membeli followers. Karena kita tidak bisa menghitung insight yang masuk. Karena kalau kita beli followers kan followersnya tidak aktif, itu yang pertama. Kalaupun dia followers aktif, itu dia akan menjadi penonton yang kita tidak tahu orang ini mau kita ajak ke mana. Kita tidak tahu audiens kita. Misal kita punya beli followers, kan followers biasanya dijual dua kategori kan, followers atau followers tidak aktif. Followers tidak aktif, followers kita banyak. Pernah nggak lihat akun Instagram yang followersnya 1 juta tapi ternyata yang like-nya cuma 1000? Nah, untuk mengukur akun media sosial yang aktif dan baik adalah 10% dari followers itu adalah followers aktif. Jadi contoh, upload nih, kita jangan berharap FYP dulu ya. Followers kita kalau ada interaksi atau like atau komen kita, kalau bisa 100 misalnya, karena kita ambil 10%-nya, itu berarti aktif. Atau kita lihat di story Instagram kita followersnya 1000, yang nonton story kita ada 200. Nah itu Instagram kita real, meskipun yang 800 yang nggak aktif ya, kan mungkin nggak aktif pada saat itu, dibanding kita beli followers. Nah, yang menjadi kasus adalah kalau kita beli followers untuk sekolah, tugasnya buat apa? Itu yang pertama. Kalau followers tidak aktif contoh, buat apa? Cuma buat dilihat angkanya, itu tidak akan berguna. Kemudian kalaupun followers aktif, yang dia selalu like dan komen postingan kita, tujuan kita ke dia ini untuk apa? Dia bukan orang tua murid, dia bukan orang tua yang akan menyekolahkan anak kita di situ, karena dia cuma buzzer, gitu. Dan kita untuk mengukur keaktifan itu susah. Nah, kalau saya sih alangkah baiknya kita punya 1000 followers yang aktif 900 dibanding kita punya 1 juta followers tapi yang aktif 1000. Kalau saya sih gitu. Itu kurang sih kalau menurut saya. Karena bisa kita tidak bisa menganalisa apa keinginan mereka, apa kemauan mereka, konten seperti apa yang mereka pengen, terus apa yang mereka pengen tahu dari sekolah kita, itu kita tidak bisa menganalisa. Nah, kita kembali lagi ke mental TikTok dan TikTok Ads. Itu sudah pasti bayar. Kita bisa bayar minimal 30.000, bisa bayar 50.000 per hari, bisa. Beli, atau biasa orang bilangnya keranjang kuning. Biasanya kalau di kita kan cek keranjang kuning gitu kan. Nah, kalau saya kenapa lebih ke situ? Karena saya butuh orang beli produk saya. Nah, kalau sekolah orang tidak membutuhkan beli produk, kecuali kalau PPDB ya, kita butuh orang daftar. Nah, itu bisa kita iklankan dengan cek keranjang kuning. Enggak ya? PPDB nggak cek keranjang kuning ya. Jadi kita bisa ajak orang di situ. Tapi kita perlu iklankan itu. Nah, untuk budget iklan menyesuaikan tujuan kita seperti apa. Nah, makanya pentingnya adalah kenali audience tadi, karena dengan adanya audience tadi itu, kita bisa tahu. Misal ternyata kan ada zonasi, kan tidak mungkin SMA Sleman kita ngambil ekstra ke Bantul, kan tidak ada tujuan di situ. Kan nggak mungkin kalau Bantul sekolah cari, kalau memang tidak sekolah di sana kan zonasinya enak. Karena ini sudah pakai zonasi ya, kita X-nya di situ. Eksistensi yang kita bangun adalah di sekitar sekolah kita. Jadi usianya menyesuaikan, orang yang nonton seperti apa itu nanti. Soalnya kalau kita bahas meta panjang, itu wah, soalnya itu menentukan audiens sama target soalnya. Jadi itu lebih. Tapi kalau kita pengen simple, ya nggak apa-apa. Nanti boleh Bapak Ibu coba meta aja sama TikTok, tutorial yang banyak di YouTube. Atau nanti coba aja di Instagram, tinggal atur aja nanti biasa. Kalau saya sih biasa 50 sampai 100 ribu per hari, karena itu dia lebih efek.
tapi untuk penjualan. Jadi ada cost acquisition. Jadi misal saya iklan total selama 1 minggu 700.000. Kira-kira pembelian ke toko bisa lebih nggak ya? Kalau memang nggak lebih dari 700.000 ya saya nggak lebih. Tapi kalau ternyata pembeliannya lebih banyak, ya itu aman. Terima kasih. Nah, lagi-lagi kita bahas soal konten tadi tuh. Setelah dari konten kita naik, cara kita menentukan evaluasi lagi dari mana? Dari analisa konten tadi. Kita bisa analisa per minggu. Mulai dari total followers di minggu pertama, total konten, total visitor di minggu pertama, sampai di berapa jangkauan akun, berapa jangkauan konten, bahkan like, comment, share, itu kita bisa bangun semuanya. Nah ini juga saya akan kasih gratis nanti template-nya. Jadi teman-teman Bapak Ibu tinggal isi aja. Di sini sudah ada penjelasannya. Di sini sudah ada penjelasannya. Tapi cara kita mendapatkan data itu dari mana? Dari akun bisnis tadi, dari Meta. Kita tinggal lihat insight dari bulan per bulan aja. Nanti kita bisa isi. Ini udah ada, saya sudah jelaskan kalau semuanya di sini. Misal total followers itu apa, penjelasannya, nanti datanya diambil dari apa itu udah jelas semuanya. Nah, isinya di mana? Isinya di sini. Misal ini menyesuaikan mood tadi ya. Misal di minggu pertama kontennya yang tadi tips mengisi matematika, contoh kita isi tanggalnya di 30/berapa 2025 contoh. Terus link kontennya kita masukkan, kemudian profil visitnya. Nah ini insight tadi yang kita isi. Kalau profil visit ternyata 2000, like-nya 5000, komennya 250, share-nya 20, share-nya 5, yang follow 80, misal reach-nya berapa, impresinya berapa. Misal reach-nya 10, ya reach-nya nggak mungkin 10 sih, reach-nya kalau profil visit 2000 berarti reach-nya 2500, karena reach biasanya lebih besar, impresinya 1500. Nah, nanti engagement rate-nya muncul 214. Nanti kita isi lagi tuh akun kita, range-nya dari umur berapa, terus nilainya berapa, semuanya, jumlahnya berapa. Ini kan kita data ini kita bisa dapatkan dari Meta sama TikTok bisnis. Nah nanti kita isi di sini insight-nya. Misal di konten apa tadi, dari visitnya atau visit kontennya misal 1000, reach value-nya 1500, followers yang ada 80. Ini kita isi semuanya, nanti dia akan urus dari visitornya berapa, terus dari reach-nya berapa, nah nanti di overview-nya dia akan naik tuh